Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang menahan marah. Pada dasarnya kita ini diciptakan oleh Allah sempurna, dalam arti kita ini diberi oleh Allah di samping fisik seperti ini juga diberi hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah tidak memiliki hawa nafsu seperti kita. Seperti umpamanya nafsu makan, nafsu minum, nafsu menikah, nafsu ingin tidur, dan nafsu-nafsu yang lain. Dan itulah perbedaan antara manusia dan malaikat. Sehingga kalau malaikat itu selalu taat kepada Allah karena tidak ada keinginan yang lain seperti manusia. Sedang manusia itu diberi oleh Allah hawa nafsu, punya keinginan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan itu sebagai ujian bagi manusia. Apakah kita sebagai manusia itu mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Apakah kita itu mengikuti hawa nafsu? Karena nafsu itu sangat menggoda, menggiurkan, sehingga kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak oleh hawa nafsu kita. Bahkan di Al-Quran Allah mengatakan innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung atau condong untuk mengajak berbuat yang tidak baik. Artinya kita harus hati-hati. Dan kemudian juga di ayat yang lain Allah mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Dalam arti dia menyembah hawa nafsu, dia mengikuti hawa nafsu. Yang seharusnya yang diikuti adalah perintah Allah. Dia tidak paham, dia tidak mengerti bahwa nafsu itu sebenarnya hanya sebagai ujian bagi kita. Apakah kita lebih condong mengikuti perintah Allah atau condong mengikuti hawa nafsu? Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang ingin saya sampaikan untuk
kali ini adalah tentang menahan marah. Karena marah itu sendiri adalah salah satu dari nafsu yang ada pada manusia. Dan kemudian kalau kita melihat ayat Allah di dalam surat Ali Imran, ada sebuah ayat yang garis besarnya saja saya sampaikan. Potongan ayat itu berbunyi uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya di atas ayat itu menjelaskan tentang surga yang seluas langit dan bumi, dan itu disediakan untuk orang yang takwa. Jadi Allah mengatakan seperti itu. Kemudian orang yang takwa itu orang yang bagaimana, yang disediakan oleh Allah surga nantinya di akhirat. Nah, ayat yang selanjutnya, kalau tidak salah ayat 134 Ali Imran itu, saya ambil juga potongannya saja, ada kalimat yaitu wal kadhiminal ghaidh, yang artinya yang menahan marah. Jadi salah satu ciri atau sifat atau perilaku orang yang takwa, orang yang nantinya mendapat warisan atau janji dari Allah surga itu, dia punya sifat perilaku bisa menahan marah dalam menghadapi persoalan hidup di dunia, menghadapi ujian hidup di dunia. Karena apa yang ada di dunia itu ujian bagi kita. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang mungkin membuat marah atau membuat jengkel bagi manusia atau kita sendiri. Jadi artinya kalau kita itu menginginkan surganya Allah, menginginkan nanti di akhirat masuk surga, tempat kenikmatan yang kekal selamanya sesuai dengan janji Allah tadi, maka kita harus salah satu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita jadikan sebuah kepribadian kita, jadi sosok seorang yang tidak pemarah, yang tidak suka marah, yang tidak menyikapi persoalan-persoalan yang mungkin tidak mengenakan, kita tidak marah. Itu yang harus kita ketahui, dan itu salah satu dari sekian banyak ibadah yang harus kita lakukan, dan itu adalah perintah Allah kalau kita ingin masuk surga. Itu kata Allah. Jadi kalau kita itu tidak mengikuti apa perintah Allah, tapi kita mengikuti perintah hawa nafsu, maka kita termasuk orang yang menuhankan hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu kita jangan menuruti atau mengikuti nafsu marah. Memang enak, memang lega kalau kita itu sudah marah karena melihat sesuatu yang kita itu tidak suka, karena itu menjengkelkan dan lain-lain. Tapi karena itu ujian, maka kita tidak melakukan itu seharusnya. Dan bukankah juga ada sebuah hadis yang pendek saja yang bunyinya la takdzab walakal jannah. Itu potongan hadis.
yang artinya jangan marah maka bagimu surga. Itu kata Rasul. Jadi syarat kalau ingin masuk surga ya jangan marah. Walaupun itu sangat sulit, tapi kalau itu perintah Allah, insya Allah Allah itu memberikan perintah itu sesuai dengan kemampuan manusia. Bukankah Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang itu kecuali sebatas kemampuannya. Kalau kita disuruh menahan marah, artinya sebenarnya kita itu mampu. Cuman karena kita itu kadang-kadang itu mengikuti hawa nafsu, nafsu setan yang selalu mengajak berbuat yang tidak baik, sehingga menahan marah itu sesuatu yang berat, padahal tidak, karena Allah sudah mengukur. Jadi dengan dalil hadis dan Al-Quran itu tadi, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan marah. Memang apa yang ada di sekitar kita itu cenderung membuat kita emosi, kita marah, ya entah persoalan istri, persoalan anak, persoalan suami, persoalan di pekerjaan, persoalan dengan tetangga, dengan teman. Yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Dan apa yang dilakukan orang-orang yang di sekitar kita itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak. Tapi karena itu ujian, dan di dalam surat Furqan ayat 20 juga Allah menyampaikan, waja'alna ba'dakum libatin fitnah atas birun, dan kami jadikan antara kamu sekalian dengan yang lainnya itu sebagai ujian. Apakah kamu itu bisa sabar? Jadi kita itu akan dinilai oleh Allah. Bisakah kita itu sabar menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bukankah kita juga tahu Allah menciptakan manusia itu ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan, baik dari sisi harta atau kepandaian atau fisik dan yang lain sebagainya. Sehingga itu menjadi ujian antara satu dengan yang lain. Kita bisa menjadi ujian bagi istri atau anak atau tetangga, dan tetangga, istri, anak tadi bisa menjadi ujian bagi kita. Sehingga kalau kita itu tidak mengerti atau tidak memahami bahwa hidup ini ujian, maka yang terjadi hari demi hari mungkin banyak diisi marah, jengkel, merutuk, kecewa, boleh jadi seperti itu. Karena setiap apa yang kita lihat, yang kita dengar, kebanyakan ada saja yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dengan kita itu sudah memahami dengan beberapa ayat yang saya sampaikan tadi, insya Allah kita jadi paham, kita jadi mengerti bahwa marah itu tidak dibolehkan, tidak diperkenankan. Jadi marah itu hanya sebagai ujian, mampukah kita bisa menahannya
atau kita mengumbar nafsu marah itu. Dan kemudian yang harus juga ketahui, yang namanya marah itu bukan hanya yang nampak di mata kita atau terdengar di telinga kita. Orang itu marah, orang itu memaki, orang itu mengumpat, orang itu ngomel atau apa, atau orang itu matanya dengan pandangan yang nanar, melotot umpamanya dengan muka yang bengis, marah. Tidak mesti seperti itu, karena marah itu bisa yang dikeluarkan seperti itu, juga bisa yang disembunyikan di dalam diri. Dalam arti menahan tadi, maksudnya menahan tapi disimpan. Nah, itu yang sebenarnya tidak seperti itu, dan itu mungkin tidak pas. Yang artinya menahan itu, kalau ada rasa ingin marah, kita tahan, baik itu di dalam hati ataupun yang akan keluar. Kita tahan, jangan sampai kita marah. Kenapa saya pahami seperti itu? Bukankah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang ayatnya potongannya saja, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah, yang artinya, dan jika engkau nyatakan, engkau utarakan apa yang ada di dalam diri kamu, ataupun engkau sembunyikan, niscaya Allah tetap akan menghitung juga. Artinya marah yang kita nampakkan ataupun yang tidak, tetap Allah menulis. Kalau itu marah, ya tetap marah. Kalau itu dosa, ya tetap dosa. Kalau itu melanggar perintah Allah, ya tetap melanggar perintah Allah. Bukankah juga umpamanya kita tidak boleh buruk sangka? Buruk sangka itu juga ada yang diucapkan dengan mulut kita, ada yang cukup tersimpan di dalam otak atau pikiran kita. Kita berpikir si anu itu begini-begini, dalam arti negatif thinking banyak. Walaupun hanya dalam pikiran, itu sama akan dicatat oleh Allah. Makanya kita harus hati-hati, harus lebih dibenahi, diperbaiki lagi cara kita itu bersikap, berperilaku, yang selama ini boleh jadi hanya menampakkan penampilan di luar, kelihatan islami, kelihatan orang soleh ataupun solehah. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah tahu. Bukankah juga orang-orang yang berbuat kebaikan itu nantinya akan diukur dengan keikhlasan. Dan keikhlasan itu tidak nampak, hanya Allah yang mungkin tahu. Karena boleh jadi kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita tersenyum, boleh jadi itu ada modus, kalau bahasa sekarang, tidak ada nilai lillahi ta'alanya, yang tahu hanya Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah, maka kita harus berusaha, jangan sampai kita itu terjebak oleh hawa nafsu, kita menunjukkan kebaikan-kebaikan hanya penampilan luarnya saja. Kalau bisa ya luar dan dalam, karena Islam itu mengajarkan Islam yang kafah,
jasmani dan rohani, mengajarkan tentang kebaikan yang tulus, ikhlas, bukan hanya sekedar untuk ria, untuk sum'ah, untuk agar dipuji oleh orang lain ataupun dipuji oleh diri kita sendiri, atau istilahnya ujub, bangga. Naudzubillah, jangan sampai kita itu seperti itu. Maka kembali tentang marah ini, inilah yang kadang-kadang kita tidak sadari, atau kadang-kadang kita tidak begitu memahami. Disangka kita itu kalau sudah berpeci, berserban, sudah rajin sholat 5 waktu, dan sejenisnya, kita itu sudah baik. Belum tentu kalau kita masih marah, karena marah itu juga sebenarnya kalau diuraikan lebih panjang lagi, itu bisa mengarah kita itu tidak beriman kepada takdir Allah sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu marah kepada sesuatu yang sudah terjadi, baik itu menyenangkan atau tidak, itu terjadi atas izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, kalau kita kemudian marah, berarti kita tidak menerima takdir yang sudah terjadi. Maka kita diajarkan jangan marah itu bisa saja dipahami, artinya kita harus belajar menerima takdir Allah yang terjadi, baik enak ataupun tidak, karena itu hanya sebagai ujian. Makanya kita disuruh sabar, dan sabar itu tidak mungkin bisa disandingkan dengan marah. Karena orang yang sabar tentunya dia menerima dengan lapang dada, menerima atas ketetapan Allah, menerima ikhlas semua yang sudah terjadi. Jadi kalau marah itu berarti tidak sabar. Bukankah Allah itu beserta orang-orang yang sabar? Dan itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau selama ini kita atau siapapun, khususnya orang yang sudah Islam, sudah beriman, kok masih suka marah, baik marah dengan orang lain atau keluarga dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau selama ini kita itu marah, kemudian belum pernah minta ampun kepada Allah, berarti kita itu mempunyai sebuah kesalahan yang besar atau banyak. Kalau itu dilakukan dari sejak akhir balik hingga sampai kita setua ini umpamanya, berapa kali kita melakukan marah, baik yang dikeluarkan ataupun yang disimpan. Umpamanya akhir balik itu sudah SMP, mungkin kelas 3 umpamanya, sampai saat ini. Kalau umpamanya gurunya menyuruh di sekolahan ini itu, kita kesal, dikasih tugas ngomel, disuruh sekolah yang rajin, malas, ditegur, marah. Di rumah juga gitu, kalau minta uang, ongkos, jajan, orang tua ngasihnya mungkin tidak banyak, kita ngerundel umpamanya. Padahal kalau dengan orang tua itu kita diajarkan untuk lemah lembut. Dan kalau sudah seperti itu, berapa kali kita melakukan kesalahan yang terkait dengan marah, dan berapa kali kita sudah mohon ampun kepada Allah kalau selama ini kita itu suka marah.
Jadi untuk itu, mari kita koreksi apa-apa yang sudah kita lakukan, khusus masalah marah itu. Kalau ternyata banyak, mari kita mohon ampun kepada Allah, karena dosa yang kita lakukan itu kalau belum pernah dimohon ampunkan, masih tercatat rapi, tidak hilang. Kecuali kita mohon ampun kepada Allah dan terus menerus atas kesalahan kita, khususnya tentang marah. Dan kenapa harus terus-menerus? Kita kan tidak tahu apa yang sudah kita mohon ampunkan, apakah sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Jadi kita harus terus minta ampun, minta ampun. Sampai kapan? Ya seterusnya. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan kita mulai menyadari, memahami atas kesalahan kita masa lalu tentang marah itu, mari kita mohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi, dan kemudian juga berusaha kita lebih sabar, walaupun ya kita belajar sedikit-sedikit untuk tidak mengikuti hawa nafsu, marah khususnya. Karena harus kita ingat, kalau kita masih mengikuti hawa nafsu marah, berarti janji Allah tentang surga itu bisa jadi tidak diberikan. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah itu yang perlu kita selalu ingat-ingat dalam keseharian kita. Habis sholat kita mohon ampun kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya juga bagi saya sendiri, karena apa yang saya sampaikan ini ya untuk pembelajaran kita semuanya. Dan kalau ada yang kurang pas, kurang lurus, atau bahasanya yang agak kurang tertib, ya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.